Halo, dan selamat datang kembali di saluran kami. Pernahkah Anda mendengar tentang Laut Cina Selatan? Ini bukan sekadar nama geografis di peta, melainkan titik panas geopolitik yang terus bergolak, sebuah arena di mana klaim tumpang tindih, sumber daya melimpah, dan jalur perdagangan vital saling beradu. Mengapa perairan yang relatif kecil ini menjadi magnet bagi begitu banyak negara, bahkan mengundang perhatian kekuatan-kekuatan global? Mari kita selami lebih dalam. Bayangkan sebuah perairan yang ukurannya sekitar 3,5 juta kilometer persegi, membentang dari Singapura di barat daya hingga Taiwan di timur laut. Di permukaannya, ribuan kapal dagang melaju membawa triliunan dolar barang setiap tahun. Di bawah permukaannya, tersembunyi cadangan minyak dan gas bumi yang diperkirakan sangat besar, dan kehidupannya dipenuhi ikan, menjadikannya salah satu wilayah perikanan terkaya di dunia. Ini adalah Laut Cina Selatan, sebuah koridor maritim yang sangat strategis, bukan hanya bagi negara-negara di sekitarnya, tetapi juga bagi seluruh perekonomian global. Secara geografis, Laut Cina Selatan menjadi jembatan vital yang menghubungkan Samudra Pasifik di timur dengan Samudra Hindia di barat. Ini adalah jalan tol utama untuk sebagian besar perdagangan maritim dunia. Kita berbicara tentang lebih dari sepertiga kapal dagang global yang melewati perairan ini, mengangkut energi, bahan mentah, dan produk jadi dari Asia Timur ke Eropa, Afrika, dan sebaliknya. Gangguan sekecil apapun di sini bisa memicu ria ekonomi yang dahsyat di seluruh dunia. Namun, daya tarik Laut Cina Selatan jauh melampaui posisinya yang strategis. Di balik keindahan terumbu karang dan kejernihan airnya, tersimpan harta karun yang jauh lebih berharga, sumber daya alam. Perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di dasar laut ini bervariasi, tapi sebagian ahli meyakini ada potensi yang sangat besar, cukup untuk mengubah peta energi suatu negara. Selain itu, sebagai salah satu wilayah perikanan terkaya, Laut Cina Selatan adalah sumber protein utama bagi jutaan orang dan menjadi incaran banyak negara untuk ketahanan pangan mereka. Ini adalah perpaduan sempurna antara lokasi prima dan kekayaan melimpah yang menjadikan Laut Cina Selatan sebagai salah satu wilayah yang paling diidamkan di bumi. Jadi, siapa saja yang memperebutkan wilayah berharga ini? Ada 6 entitas utama yang memiliki klaim tumpang tindih: Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Mereka semua mengklaim berbagai gugusan pulau, karang, dan zona maritim di Laut Cina Selatan, khususnya Kepulauan Spratly dan Paracel. Masing-masing memiliki argumen historis, geografis, atau hukum untuk mendukung klaim mereka, menciptakan jaring sengketa yang sangat kompleks. Dari semua klaim itu, yang paling menonjol dan kontroversial adalah klaim Tiongkok. Tiongkok mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut Cina Selatan, yang mereka gambarkan melalui peta, 9 garis putus-putus, atau Nine Dash Line. Garis ini membentang jauh ke selatan, mendekati pantai negara-negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam. Tiongkok mendasarkan klaim ini pada hak historis, yang katanya sudah ada sejak berabad-abad lalu, saat nelayan dan pelaut Tiongkok berlayar di perairan ini. Namun, klaim Tiongkok ini tidak diakui oleh sebagian besar negara di dunia dan bertentangan dengan hukum internasional modern. Sebaliknya, mayoritas negara pengklaim lain, termasuk Vietnam, Filipina, dan Malaysia, mendasarkan klaim mereka pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut, atau UNCLOS. UNCLOS adalah perjanjian internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan lautan, termasuk hak atas zona ekonomi eksklusif, atau Z, yang membentang 200 mil laut dari garis pantai mereka. Klaim Z ini secara langsung bertabrakan dengan luasnya klaim Nine Dash Line, Tiongkok. Konflik hukum ini mencapai puncaknya pada tahun 2016 ketika Permanent Court of Arbitration atau PCA di Den Haag mengeluarkan putusan yang sangat signifikan. Putusan ini muncul setelah Filipina mengajukan gugatan terhadap Tiongkok. PCA dengan tegas menyatakan bahwa klaim Nine Dash Line, Tiongkok tidak memiliki dasar hukum di bawah UNCLOS dan tidak ada hak historis yang bisa membatasi hak negara lain di zona mereka. Ini adalah kemenangan besar bagi Filipina dan hukum internasional. Namun, bagaimana reaksi Tiongkok? Tiongkok menolak dan tidak mengakui putusan ini. Mereka menganggap putusan tersebut tidak sah dan tidak mengikat. Sejak saat itu, Tiongkok justru semakin agresif dalam menegaskan klaimnya. Mereka telah secara besar-besaran membangun pulau-pulau buatan di atas terumbu karang dan beting, melengkapi pulau-pulau ini dengan fasilitas militer, termasuk landasan pacu, pelabuhan, dan sistem radar. Ini adalah militerisasi terang-terangan yang mengubah geografi dan geopolitik kawasan, meningkatkan ketegangan dan kekhawatiran akan dominasi Tiongkok. Tidak heran jika situasi ini menarik perhatian kekuatan-kekuatan eksternal. Amerika Serikat,
Sebagai kekuatan maritim global dan sekutu banyak negara di kawasan, secara rutin melakukan operasi kebebasan navigasi, atau EVO-NOPS, di Laut Cina Selatan. Tujuan EVO-NOPS ini adalah untuk menantang klaim berlebihan dan memastikan bahwa jalur pelayaran internasional tetap terbuka sesuai hukum internasional. AS juga memperkuat aliansinya dengan negara-negara seperti Filipina dan Vietnam, sebagai penyeimbang terhadap ekspansi Tiongkok. Namun, bukan hanya AS yang memiliki kepentingan. Negara-negara seperti Jepang, Australia, dan India, meskipun tidak memiliki klaim teritorial di LCS, sangat bergantung pada kebebasan navigasi dan stabilitas di perairan ini untuk pasokan energi dan perdagangan mereka. Mereka juga khawatir dengan potensi dominasi Tiongkok yang bisa mengancam keseimbangan kekuatan regional dan global. Kehadiran dan manuver kekuatan-kekuatan besar ini semakin mengubah Laut Cina Selatan menjadi arena perebutan hegemoni global, bukan sekadar sengketa teritorial antar tetangga. Risiko konflik di Laut Cina Selatan sangat nyata. Insiden kecil antara kapal nelayan, penjaga pantai, atau bahkan kapal militer bisa dengan cepat meningkat menjadi konfrontasi bersenjata yang lebih besar. Skenario terburuknya, konflik di sini bisa melibatkan kekuatan-kekuatan global, memicu krisis ekonomi dan kemanusiaan yang tak terbayangkan. Laut Cina Selatan adalah salah satu titik api di mana perdamaian regional dan ekonomi dunia berada di ujung tanduk. Melihat kompleksitas ini, upaya diplomatik tentu saja dilakukan. Negara-negara anggota ASEAN telah berupaya merumuskan Code of Conduct atau COC di Laut Cina Selatan. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk mengelola perselisihan secara damai dan mencegah eskalasi. Namun, negosiasi COC berjalan sangat lambat dan kompleks. Perbedaan kepentingan di antara negara-negara ASEAN sendiri, ditambah dengan sikap Tiongkok yang keras, membuat kemajuan sulit dicapai. Tiongkok sendiri seringkali menunda-nunda proses negosiasi atau menawarkan versi COC yang dirancang untuk menjaga klaimnya tetap utuh. Jadi, mengapa Laut Cina Selatan begitu diperebutkan? Jawabannya melampaui sekadar kepemilikan pulau. Ini adalah perpaduan kompleks antara kekayaan sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang krusial untuk perdagangan global, dan ambisi geopolitik dari kekuatan regional dan global. Ini adalah tempat di mana miliaran dolar nilai perdagangan melintas setiap hari, di mana cadangan energi masa depan mungkin terkunci di bawah laut, dan di mana keseimbangan kekuatan global sedang diuji. Sengketa ini bukan hanya tentang siapa yang memiliki terumbu karang kecil, melainkan tentang siapa yang akan menguasai urat nadi ekonomi dunia dan membentuk tatanan global di abad ke-21. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada solusi damai yang mungkin untuk Laut Cina Selatan? Atau apakah kita ditakdirkan untuk melihat ketegangan yang terus meningkat di wilayah ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa informatif, dan subscribe untuk konten geopolitik dan sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.